muter mali, muter mali. Angge bando. Angge bando. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Mom Ivana Indonesia. Nah, setelah sebelumnya saya absen dari beberapa video, akhirnya kita ketemu lagi di video unboxing kali ini. Ya, seperti judulnya, udah pasti saya spoiler di judulnya kalau hari ini videonya isinya adalah unboxing dan juga sedikit review tentang barang-barang yang saya beli. Apalagi kalau bukan barang-barang anak-anak ya, ada baju, terus juga ada masih ada topi dan juga nanti barang-barang lainnya. Kita langsung aja unboxing satu persatu paketnya. Yang pertama, paket pertama yang ini isinya mainan, tapi karena berhubung paketnya agak lumayan banyak, daripada nanti videonya akan terlalu panjang, jadi aku mutusin buat bikin video unboxing mainan ini di video sendiri ya bun. Jadi di video kali ini khusus untuk unboxing dan juga review baju-baju gitu dan aksesoris-aksesoris gitu ya. Jadi ini kita akan save untuk video selanjutnya. Terus ada ini 2 3 4 5 6 7 8 9. Kadang-kadang kita nemu barang-barang lucu itu kan nggak hanya di satu toko gitu, apalagi kalau kita belinya di momen kayak 12-12 kemarin itu, jadi bisa gratis ongkir walaupun beli barangnya cuma satu dengan harga yang murah gitu. Jadi jangan terkecoh dengan banyaknya paket yang aku tadi sebutin. Langsung aja kita buka satu persatu karena barang-barangnya banyak. Mudah-mudahan bunda-bunda nggak bosen ya nontonnya. Dan aku usahain untuk nggak terlalu lama bikin videonya. Kadang-kadang aku suka nggak sadar karena terlalu excited, jadi aku ngomongnya terlalu lama. Mudah-mudahan enggak ya. Seperti biasa, aku bakal cantumin nama OL shopnya di layar. Terus juga aku akan insert linknya di description box. Barangkali ada bunda-bunda yang juga tertarik buat beli barang-barang yang hari ini aku beli. Nah, yang pertama ini sebenarnya udah aku buka karena Danisha waktu itu excited banget ketika aku tahu beliin barang ini buat dia. Apa ya ini kira-kira? Ini adalah helm anak. Tuh, ini helm anak. Ini sebenarnya udah dibuka. Pas paketnya datang, bagian kaca ini sebenarnya terpisah. Maksudnya nggak langsung terpasang di sini, harus ditempelkan sendiri gitu, mungkin supaya pengemasannya juga bisa lebih efisien dan juga tetap aman karena ini kan takutnya pecah di jalan gitu bun ya. Nah, untuk kemiripan sendiri kayaknya 80% mirip sih gitu. Kalau bunda termasuk orang yang teliti, di sini ada kayak beberapa apa ya, kayak kurang rapi gitu. Di sini juga kayak ada kayak sobek gitu. Terus juga ini warna nggak tahu kenapa di sini ada biru-birunya. Tapi kalau aku sendiri ya selama itu nggak terlalu mencolok, jadi ya udahlah gitu. Nah, ini aku beli helm karena kebetulan Danisha kan punya motor kecil gitu bun. Jadi lucu juga kalau misalnya dia pakai motor itu terus pakai helm anak kayak gini. Dan juga kadang-kadang kan kalau kita pergi nggak terlalu jauh dari rumah, kita cuma pakai motor, biar safety anak tetap terjaga, harus tetap pakai helm walaupun bepergiannya nggak terlalu jauh. Dan ternyata menurut aku untuk harga segitu 50 ribuan itu menurut aku semurah sih. Nggak tahu, aku nggak paham sih ya harga helm di pasaran itu umumnya berapa, untuk dewasa berapa, tapi ngelihat ini dengan harga 50-an itu menurut aku murah gitu. Nah, paket selanjutnya aku bingung ini yang mana. Nah, ini dari Baby Hoki. Kita langsung buka paketnya. Oh iya, ini baju. Aku beli 2 di sini bajunya. Nah, ini bajunya dia dress gitu, dress tapi masih casual. Aku lebih sering beli Indonesia itu baju-baju yang casual karena kalau baju-baju yang resmi kayak untuk kondangan atau untuk acara itu kadang-kadang dipakainya hanya sesekali aja gitu. Dan biasanya baju-baju casual pun kalau dress-dress gitu kadang masih bisa masuk ke acara formal gitu. Ini tuh gemes banget. Ada tank topnya tuh.
tank topnya, terus ini roknya. Ternyata kelihatannya kok gede banget ya. Setelah aku lihat daftar riwayat belanjaanku di Shopee, aku baru sadar kalau aku pesannya itu untuk baju untuk ukuran 5 tahun, sedangkan Danisha kan Mei tahun depan baru 4 tahun. Sebenarnya aku bukan tipe orang tua yang kalau beliin baju untuk anak itu baju yang kayak lebih gede supaya bisa kepake lama. Enggak sih, karena menurut aku kalau gombrong juga nggak bagus gitu. Tapi aku lihat di size-nya ini tuh, kalau berdasarkan size yang sebelumnya aku pernah beli, baju Danisha pernah aku beli, sebenarnya ini harusnya nggak terlalu kegedean gitu. Dan ini kemiripannya 80%. Ini bahannya kaos, ini bahannya bagus sih, tebel, jadi nggak terlalu tipis banget, nggak terawang, bahannya juga nggak kaku. Ya, ini juga bisa di mix and match dengan baju yang lain. Terus ini juga bahannya kayak semacam apa ya? Woolfish kali ya gitu, woolfish, tapi woolfish yang nggak terlalu panas sih, bukan woolfish yang pada umumnya aku sering jumpai. Ini agak lebih adem. Nah, kalau sebelumnya bajunya itu monokrom, ini lebih playful warnanya. Ini casual banget, malah agak lebih casual, dan ini bukan dress, ini tuh kaos dan juga overall gitu. Kok lebar banget ya bajunya. Apa ini emang kayak oversize gitu ya? Tapi kalau ininya nih kayaknya pas banget ukurannya. Aku prediksi ini bakalan pas di Danisha. Dia 3/4 gitu kayaknya ya. Coba aku cek dulu, aku waktu pesan itu size berapa. Takutnya aku pesannya juga di size yang agak lebih gede gitu. Tapi biasanya aku nggak asal beli size 4 tahun, 5 tahun. Aku pasti lihat rinciannya gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa brand atau beberapa produk yang prediksi umurnya sekian, tapi ternyata pas dilihat detail berapa panjangnya atau lingkar dadanya itu agak lebih gede atau lebih kecil gitu. Jadi patokan aku tuh lihat ke berapa senti ke ukurannya gitu. Ini waktu aku beli 4 tahun sih, pas dengan usia Danisha gitu. Kayaknya ini memang agak lebih oversize gitu dari badannya ya. Dia dan di sini juga kelihatan di bagian bahunya itu nggak ada jahitannya, jadi memang dia loose aja. Jadi memang bukan kegedean ya bun. Tuh, warnanya lucu ya. Dan ini bahannya juga bagus banget. Kemiripannya 90% sih. Ini mirip dan sesuai dengan prediksi aku. Paket selanjutnya, ayo kita buka. Nah, yang ini isinya sandal. Ini juga murah meriah kok bun. Dan itu gemes banget, colorful. Dan ini juga alasan aku beli untuk nge-matchingin sama baju ini. Jadi lucu banget tuh, warna kuningnya masuk ya. Ini warnanya seger banget, ini nanas. Ini juga mirip sih, 90% mirip dengan fotonya. Terus yang kedua ini, sebenarnya aku waktu pesan itu warnanya pink, cuman aku dicek sama admin tokonya, katanya warna pinknya sold out. Jadi terus aku sempet switch ke warna kuning kalau nggak salah ya, kuning atau hijau gitu. Ternyata kosong juga, adanya biru. Jadi ya udahlah, daripada aku cancel gitu. Aku beli tertariknya sama ininya sih, sama LED-nya, karena Danisha belum punya gitu. Dia mungkin bakalan excited gitu ngelihat sandalnya warna-warni, karena kebetulan kan aku belum pernah ngebeliin dia sandal atau sepatu dengan LED, lampu LED kayak gini. Tapi sayangnya kok ini kayak agak nganga gitu. Tuh, ini kira-kira bisa diklaim nggak ya? Ini sebenarnya nggak rusak sih, tapi maksudnya mungkin bisa dilem lagi, tapi kan tetap aja ya kondisinya kayak jadi kurang sempurna kayak gini. Mirip dengan fotonya, dengan foto yang ada di OL shopnya. Paket selanjutnya kita buka lagi. Ini apa ya isinya? Oh, ini kayaknya ini piyama. Jadi Danisha itu kebetulan piyamanya udah kecil-kecil banget. Dia kalau pakai baju tidur itu pakai kaos-kaos biasa, dan rata-rata hampir udah kekecilan. Dan ini tuh murah juga bun. Dan waktu aku beli juga ini tuh kalau nggak salah lagi diskon. Jadi tadinya kayaknya belinya 3, cuman kenapa ya waktu itu aku akhirnya beli 2 dulu gitu. Kayaknya menghemat deh. Jadi aku memutuskan untuk beli 2 pasang. Dan ini juga playful banget dari segi motif dan juga warnanya. Kalau baju piyama aku biasanya ibaratnya nggak harus maksa yang harus bagus, harus bermerek, dan harus mahal. Yang penting nyaman gitu kan, bahannya juga adem. Tuh, ini gambarnya sapi, gemes banget. Tuh, ini juga
adem sih, cukup adem, bahannya nggak kaku, nggak kasar gitu ya. Nah, yang kedua ini gambarnya Mickey Mouse. Ini lengannya panjang, kalau tadi lengannya pendek. Tuh, baunya sangat menyengat ya bun, bau printingnya kayaknya. Dan bahannya juga bahan kaos pada umumnya sih, mungkin ini agak sedikit kaku, terutama yang ini ya. Karena dia printingnya itu kan lebih full gitu, mungkin karena memang baru banget, bukan kasar tapi memang di bagian printingannya itu masih kayak kaku gitu. Nah, bandingannya dengan ini nggak terlalu kaku dibandingkan ini, mungkin faktor motifnya juga yang nggak full ya gitu, jadi ini udah lebih jatuh gitu, nggak terlalu kaku. Aku beliin baju Danisha itu kalau misalnya mau mengikuti egonya aku atau mengikuti kepengenannya aku aja, aku pasti lebih sering beliin baju dia kayak yang polos-polos, warnanya juga yang kalem-kalem, ataupun kalau pokoknya kalaupun warnanya agak lebih playful, agak lebih terang, biasanya yang tanpa motif ya polos gitu. Dia pernah tuh Danisha dikasih baju sama saudara gitu, dikasih hadiah baju sama saudara, dan itu bajunya tuh Frozen, dan itu seneng banget gitu karena aku belum pernah ngebeliin dia baju dengan gambar-gambar kartun princess kayak gitu-gitu, tuh belum pernah gitu. Jadi ngeliat dia kayak seneng banget sama baju itu, kayak yang oh iya aku mungkin harus sesekali beliin baju dengan desain-desain yang anak-anak banget gitu, yang colorful, yang juga ada gambar-gambar kartunnya. Sebenarnya ini bukan kali pertama sih aku beliin baju Danisha dengan gambar kartun dan juga dengan warna-warna cerah. Cuman aku pernah ada di momen itu gitu kan, karena aku setiap beli baju itu baju-baju yang sesuai selera aku aja gitu. Akhirnya aku beliin dia kaos gambar Doraemon gitu, dan dia tuh happy banget gitu. Terus gambar candy dengan warna-warna yang cerah dan lucu juga gitu kalau dipakai anak-anak, karena kayak playful dan ceria aja gitu ngelihatnya. Paket selanjutnya ini juga baju main. Aku belinya kebanyakan baju-baju santai hari ini ya. Nah, kayak dua baju ini juga, ini baju kayak dress, seingatku ini dress ya, dress, dan ini tuh gambarnya, dan maksudnya anak-anak banget gitu. Dan ini bahannya tuh apa namanya, scuba ya, kalau nggak salah scuba, dan tapi scubanya ini tuh nggak panas sih, nggak panas, terus adem, tebel tapi nggak panas ya. Aku lebih suka sebenarnya kalau buat Danisha baju sehari-hari tuh dress kayak gini, jadi simple, nggak perlu atasan bawahan. Ini sebenarnya baju ini juga ada pilihan kaos atasan aja, tapi aku lebih memilih dress supaya lebih simple. Ini juga Minnie Mouse. Kok aku jadinya Mickey Mouse semua sih ya? Cuman aku lihat dari beberapa motifnya yang ada di OL Shop-nya, kayaknya aku lebih suka sama motif yang ini sih. Bukan karena kartun Mickey Mouse-nya, tapi kayak lebih lucu aja gitu dari desain motifnya. Tuh, ini juga sama Minnie Mouse dan Mickey Mouse juga. Terus juga jahitannya bagus, printingannya juga rapih, bagus deh menurut aku untuk ke harga segini, dan untuk baju santai ini tuh bagus banget. Selanjutnya ini kecil banget, ini juga kaos. Nah, ini juga casual, tapi aku beli ini sebenarnya untuk jalan sih gitu, walaupun ini bisa juga dipakai untuk sehari-hari. Ini juga masih masuk kategori playful ya bajunya, dengan motif printing yang dengan warna yang colorful walaupun basicnya hitam. Terus juga ini sablon, dan itu adem banget, dan kaosnya tuh nggak terlalu tebel kayak kaos-kaos yang tau gak sih yang di distro-distro gitu. Tapi tipisnya tuh bukan tipis karena kayak jelek, tapi ini justru bagus gitu. Untuk anak-anak ini tuh lebih enak malah menurut aku ya. Selanjutnya ini topi ya, kotor guys. Ya sudahlah, kayaknya mudah-mudahan bisa dihilangkan. Dan ini aku beli ini tuh untuk nge-matchingin baju yang ini. Jadi memang jadi kuning semua ya, tapi ini kayaknya terlalu ngejreng banget. Kita lihat nanti deh bakalan bisa matching enggak sama ini. Kalau ini kan kayak agak kuning kunyit gitu. Selanjutnya, oh iya aku hampir lupa aku beli ini. Oh, selalu ya kalau beli topi kenapa sih harus meletot-meletot. Tuh, ini malah jadinya yang harusnya bulat jadi lonjong, tapi masih bisa nih dibentuk. Tuh,
gemes. 80% lah mirip dengan fotonya. Ini aku beli untuk matching yang ini. Tuh, sama-sama hitam warnanya. Bisa masuk juga ke kaos hitam yang tadi, yang ini. Paket selanjutnya, ini apa ya? Oh ya, I know ini apa. Nah, paket terakhir ini spesial sih, karena sebenarnya aku beli ini bukan untuk Danisha. Buat siapa yo? Bisa tebak nggak? Ini isinya adalah, tada! Ini tuh 2 box isinya ya. Berhubung ini untuk pemberian, jadi sebenarnya aku berharap kotaknya agak lebih rapih lagi sih datangnya. Tapi ya sudahlah ya. Nah, ini rencananya dua barang ini akan aku kasih untuk giveaway. Giveaway-nya kapan dan gimana caranya untuk ngedapetinnya, nanti aku bakalan kasih informasi di Instagram. Jadi make sure Bunda untuk follow Instagram aku dulu. Biasanya aku update-nya di Instagram pribadi aku. Nanti kalau giveaway-nya udah mau diadain, nanti aku bakalan informasiin gimana rules-nya. Nggak seberapa, cuman ya lumayan lah untuk nambah pernak-pernik, koleksi pernak-pernik. Nggak kerasa ternyata paket sebanyak tadi udah selesai unboxingnya. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi buat bunda-bunda yang mungkin lagi cari-cari baju untuk anak, aksesoris, sendal, atau topi-topian. Nanti link online shopnya aku bakalan insert di description box seperti biasanya. Dan ya, terima kasih Bunda udah nyempetin nonton video ini. Jangan lupa untuk support channel kami dan juga komen di bawah kira-kira apalagi ya video yang harus aku buat selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.